Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dalam kehidupan kami. Bapak, kami sering meninggalkan Engkau, kami sering melupakan Engkau. Tetapi Engkau sendiri tidak pernah melupakan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapak, berbicaralah Engkau Tuhan seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan dalam kehidupan ini di hari ini, Tuhan, seturut dan sekedar dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh teman-teman kami yang menderita kelemahan tubuh, kelemahan fisik karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang mengangkat sakit penyakit mereka. Tuhan yang memberikan kesabaran buat mereka untuk menjalani hari-hari sulit itu. Terima kasih ya Bapak. Juga dalam saudara-saudara kami, teman-teman kami menghadapi kesulitan ekonomi, Tuhan juga yang memberikan jalan keluar buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah kecil ini. Amin. Baik. Kita yang memilih. Itu judul nats kita. Landasan firman Tuhan diambil 2 Samuel 16 ayat 5-14. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahrain, keluarlah dari salah seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pengawal Raja Daud. Dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyalah, nyalah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Jerunya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyerang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja atau Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak Jeruja? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu kepada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedangkan Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu sampailah raja dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan dan mereka beristirahat di sana. Demikianlah firman Tuhan. Dedi Warsiman, nama seorang teman lama kami yang sulit dilupakan. Yang membuat kami sulit melupakan adalah karena keteladanannya. Hidupnya sangat nyata bagi kami. Terutama kesabarannya. Seperti apapun orang mengejeknya, dia hanya membalas dengan senyuman. Sekalipun dimarahi, dia tidak menunjukkan rasa dendam. Suatu kali kami bertanya kepadanya, mengapa engkau, Dedi, bisa sedemikian sabar? Lalu Dedi pun menjawab, itu kan pilihan. Kita bisa memilih untuk sabar atau memilih untuk tidak sabar. Bagaimanapun perlakuan orang lain kepada kita, kalau kita memilih untuk sabar, maka kita bisa sabar. Jawaban itu sungguh bijaksana, sekalipun mengajak kami untuk berusaha memikir dan memilih bersikap benar di dalam menanggapi apapun dalam hidup ini. Di sekitar kita banyak orang ya yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan,
ada yang bisa membuat tersenyum, ada yang bisa membuat kesal dan menangis. Ada yang sepertinya tidak pernah bosan untuk menyakiti orang lain, ada yang menjaga dirinya sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti orang lain. Ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang pendiam, ada juga yang banyak bicara. Ya, sebagai manusia, tentunya kalau kita dapat memberikan respon kepada mereka di sekitar kita dengan berbagai cara. Tetapi sikap kita di dalam menanggapi mereka tidak ditentukan oleh sifat mereka itu. Namun kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang memilih. Kita bisa memilih untuk marah, tetapi kita bisa juga memilih untuk tersenyum. Kita bisa memilih untuk bersikap santai atau serius. Kita bisa memilih untuk mendendam, sakit hati, atau kita bisa memilih untuk melupakan. Kita bisa memilih untuk membenci, atau kita bisa memilih untuk mengasihi. Bahkan kita juga bisa memilih untuk acuh tak acuh, atau kita proaktif. Banyak contoh di Alkitab tentang sikap yang berbeda dari dua orang atau lebih dalam menanggapi satu persoalan atau satu peristiwa. Saudara-saudara Yusuf memilih untuk membenci Yusuf karena sikap Yusuf yang dianggap keterlaluan. 10 orang pengintai di tanah Kanaan menanggapi orang-orang yang mereka lihat di tanah Kanaan dengan ketakutan dan keluhan. Sementara Yosua dan Kaleb menanggapinya dengan keberanian dan sikap positif. Saul menanggapi keberadaan Daud dengan kebencian dan iri hati serta dendam. Sementara Yonatan, anaknya, menanggapi Daud dengan kasih. Daud menanggapi kutukan Simei yang kita baca tadi dengan tenang, sementara Abisai menanggapinya dengan kemarahan yang menyala-nyala. Ketika Yesus lahir, Herodes menanggapinya dengan rasa khawatir dan ketakutan kalau kerajaannya diambil, tersisihkan dengan kemarahan. Sementara orang-orang Majus dan para gembala menanggapinya dengan terbuka, bahkan dengan sukacita karena kelahiran sang raja. Bapak Ibu, memang banyak orang di sekitar kita yang kadang-kadang berkata-kata menyakitkan kita, menyudutkan kita, membuat kita menjadi seperti barang rongsokan, ya, dengan mulutnya. Tetapi Tuhan mengajarkan, ya, dengan Roh Kudus untuk kita bisa dikuatkan, untuk menanggapi, untuk meresponinya dengan tidak marah atau dengan emosi, karena itu akan merugikan kita dan menyenangkan iblis, bahkan juga akan mereka-reka persoalan lain yang lebih dalam. Yang ada adalah kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk memaafkan. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa mampu. Pada waktu orang mengejek, menyudutkan, membuat kita merasa seperti nol, tidak ada harganya. Tetapi kita bisa menanggapinya dengan tersenyum. Karena ada Tuhan di dalam kita. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita meresponi sikap orang lain atau situasi dengan benar. Jangan sampai respon yang kita ambil itu hanya menuruti keinginan daging saja. Sebab hal itu akan menjadi batu sandungan bagi sesama. Dan memang dengan kuat kuasa Roh Kudus kita harus mengambil sikap untuk memberkati orang yang menyakiti kita tersebut. Tuhan, aku ingin meresponi setiap orang atau setiap kejadian secara benar. Sekalipun ada yang menyakitkan hatiku, mampukan aku ya Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa. Respon kita terhadap lingkungan menentukan apakah kita akan menjadi berkat atau menjadi batu sandungan. Selamat pagi, selamat meresponi semua orang di dalam hidupmu dengan benar dan kesabaran dan pengampunan. Maka Tuhan akan mengangkatmu lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.